Tidak, jangan mendekat. Menyeramkan, tutup matamu sejenak dan bayangkan terkurung dalam kegelapan abadi, di mana satu-satunya suara yang menemanimu adalah rintihan siksaan yang tertinggal dari 100 tahun lalu. Di jantung taman hutan raya tersembunyi sebuah lorong batu yang menjadi saksi bisu dari kekejaman masa lalu. Goa Belanda. Tempat ini bukan sekedar peninggalan sejarah biasa, melainkan sebuah makam dingin bagi jeritan yang tak pernah menemukan jalan keluar. Disinilah batas antara dimensi kita dan gema keputusasaan masa lampau menjadi sangat tipis dan berdarah. Begitu kakimu melangkah melewati ambang pintu goa, udara yang tadinya sejuk seketika berubah menjadi hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Cahaya matahari perlahan memudar, ditelan mentah-mentah oleh lorong-lorong batu yang lembab dan pengap ini. Dinding-dinding kasar ini terasa seolah bernapas, menghembuskan hawa kematian yang pekat. Udara di dalam sini menjadi sangat berat, seakan paru-parumu dipaksa menghirup sisa-sisa penderitaan dari jiwa-jiwa yang nyawanya direnggut secara paksa. Setiap langkah kakimu akan menggema, berpotensi membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur di dalam kegelapan. Pada masa penjajahan yang kelam, gua ini dengan kejam dialihfungsikan menjadi penjara militer dan ruang interogasi berdarah. Disinilah para tawanan diseret masuk ke dalam perut bumi, dijauhkan dari cahaya matahari, dan banyak dari mereka yang tidak pernah kembali lagi. Dinding-dinding batu purba ini telah menyerap ribuan jeritan penderitaan, darah, dan air mata keputusasaan. Mereka disiksa tanpa ampun, dikurung layaknya binatang buas, dan dibiarkan mati perlahan dalam penderitaan absolut. Sejarah mungkin mencatatnya sekadar sebagai taktik militer, namun kenyataannya ini adalah sebuah pembantaian jiwa di dalam ruang bawah tanah yang tak tersentuh cahaya. Jauh di sudut terdalam yang paling dijauhi manusia, terdapat sel-sel isolasi yang menjadi pusat dari segala kengerian goa ini. Sebuah ruangan sempit tanpa ventilasi udara, tanpa secercah pun cahaya yang diizinkan masuk. Mereka yang dilempar ke sini tidak hanya dihancurkan secara fisik, tetapi kewarasannya dicabik-cabik. Terisolasi dalam kegelapan tanpa batas, waktu kehilangan maknanya. Di sini, kegelapan bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas hidup yang perlahan menggerogoti pikiran, menyisakan ketakutan purba yang paling mendasar sebelum akhirnya ajal datang menjemput. Fenomena mengerikan yang terjadi di sini bukanlah sekadar penampakan hantu biasa, melainkan apa yang di dunia supranatural dikenal sebagai residual haunting. Energi trauma, rasa sakit yang tak terperi, dan teror luar biasa dari masa lalu telah terperangkap, terekam secara permanen oleh batu-batu goa ini. Layaknya sebuah kaset pita tua yang terus berputar ulang tanpa henti, memori kelam tersebut diputar kembali oleh alam. Dinding-dinding ini bertindak sebagai baterai penyimpan energi negatif yang sangat besar, mengunci sisa-sisa jiwa yang masih merasa bahwa siksaan mengerikan tersebut sedang berlangsung hingga detik ini. Dan saat malam merengkuh tahura, menelan habis sisa-sisa cahaya, gua ini mulai berbicara. Para penjaga malam
dan pengunjung yang nekat menyusuri kegelapan seringkali membeku ketakutan ketika telinga mereka menangkap suara-suara dari kehampaan. Sayup-sayup terdengar suara gesekan rantai berkarat yang diseret paksa di atas lantai berbatu, diikuti oleh langkah kaki berat sepatu laras panjang militer, hingga rintihan pelan yang menyayat hati. Terkadang terdengar suara kuku yang menggaruk-garuk dinding batu dengan putus asa, sebuah usaha sia-sia dari jiwa-jiwa yang memohon belas kasihan. Mereka yang terlahir dengan penglihatan batin seringkali harus menutup mata karena tak sanggup melihat kengerian yang sebenarnya bertumpuk di sini. Di sudut-sudut lorong yang paling gelap, siluet-siluet tak berwajah berdiri mematung dalam keputusasaan. Mereka adalah para tahanan yang jiwanya terkoyak, yang tidak pernah tahu bahwa peperangan telah berakhir lebih dari 100 tahun yang lalu. Mata mereka buta oleh kegelapan abadi. Tubuh mereka terikat oleh rantai kasat mata yang tak bisa dihancurkan. Mereka terjebak dalam siklus penyiksaan yang berulang setiap malam di dalam dimensi yang tumpang tindih dengan realitas kita. Goa Belanda akan tetap berdiri di sana dengan kokohnya, tersembunyi dengan tenang di balik rimbunnya pohon pinus tahura, menyimpan rapat-rapat ribuan rahasia kelamnya dari dunia luar. Jika suatu saat nanti kamu memberanikan diri menyusuri lorong yang gelap ini, jagalah setiap ucapan dan pikiranmu. Dan ingat satu hal, jangan pernah menyalakan sentermu terlalu terang ke arah sudut-sudutnya yang paling tersembunyi. Karena kamu tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang diam-diam sedang balik menatapmu dari dalam sana. Biarkanlah mereka beristirahat, atau kegelapan abadi itu mungkin akan menarikmu masuk, menemani mereka untuk selamanya.